Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran desain grafis percetakan ya dengan materi tipografi ya. Nah, jika kemarin kita sudah cukup banyak membahas ya, mulai dari dasar apa itu tipografi ya, kemudian anatomi huruf ya, dan kemudian sistem pengukuran dalam tipografi itu seperti apa ya. Nah, untuk materi berikutnya ya, masih dalam tipografi, kita akan membahas yaitu tentang karakteristik huruf ya. Nah, langsung saja kita mulai ya. Karakteristik huruf itu ada apa aja sih ya? Yang pertama yaitu adalah berat ya. Nah, perubahan berat dari struktur bentuk dasar huruf itu terletak pada perbandingan antara tinggi dari huruf yang tercetak dengan lebar stroke ya. Nah, ditinjau dari beratnya itu huruf dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu light, regular, dan bold ya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah font Helvetica ya. Contoh font Helvetica ya. Di sini mulai dari extra light, regular, semi bold, bold, dan extra bold ya. Tapi pada umumnya itu font pada umumnya ya menggunakan kelompok berat light ya, regular, dan bold ya. Nah, di sini ada juga penjelasannya mulai dari kelompok berat extra light ya, tinggi hurufnya yaitu 100%, dia memiliki lebar stroke 5% ya. Berikutnya juga ada light, tinggi huruf 100 dan lebar stroke-nya 10 ya. Regular juga tinggi hurufnya 100 ya, lebar stroke-nya 15 sampai ke extra bold ya. Dengan tinggi huruf 100%, dia memiliki lebar stroke hingga 30% ya. Berbeda dengan extra light yang hanya memiliki lebar stroke 5% saja ya. Ini sangat tipis sekali ya, disebut dengan extra light, dan yang paling tebal itu disebut dengan extra bold ya. Untuk yang normal atau standarnya itu jenis kelompoknya adalah regular. Nah, selain berat, karakteristik yang berikutnya itu adalah proporsi ya. Apa sih proporsi? Ya, proporsi itu dia merupakan perbandingan antara tinggi huruf yang tercetak dengan lebar huruf itu sendiri. Nah, tinjau dari proporsi, huruf itu dibagi menjadi condensed, regular, dan extended. Nah, seperti ini contohnya ya. Yang ini condensed ya, kemudian regular, dan extended ya. Seperti di bawah ini juga ya, untuk fontnya mulai dari yang condensed ya, kemudian regular, kemudian extended, jadi semakin lebar ya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya itu adalah kemiringan ya. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi itu disebut dengan italic ya, tahu ya. Nah, huruf italic itu dirancang dengan sudut kemiringan tertentu untuk mencapai toleransi terhadap kenyamanan mata dalam membacanya. Nah, sudut kemiringan yang terbaik adalah 12 derajat ya, seperti ini ya. Nah, salah satu huruf atau karakter ya memiliki sudut kemiringan ya, yaitu 12 derajat ya. Ini disebut juga dengan yang namanya italic. Nah, kemudian berikutnya tadi itu karakteristik tentang huruf ya. Ini adalah pedoman penggunaan huruf secara efektif ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu legibility ya. Legibility itu dia akan berhubungan dengan yang namanya kemudahan mengenali ya dan membedakan masing-masing huruf atau karakter ya. Contohnya di samping ini ya. Ini disebut dengan legibility. Jadi dia memiliki tanda ya, memiliki tanda yang berbeda pada setiap huruf atau karakternya sehingga dapat dikenali dengan mudah ya. Nah, kemudian ada yang namanya readability ya. Readability itu berhubungan dengan tingkat keterbacaan suatu teks ya. Teks yang readable berarti keseluruhannya mudah dibaca ya. Apabila legibility tadi itu lebih membahas tentang kejelasan karakter satu persatu, nah
readability itu tidak lagi menyangkut huruf atau karakternya secara satu persatu, tetapi keseluruhan teks ya, keseluruhan teks yang telah disusun dalam satu komposisi atau satu paragraf ya. Nah, legibility itu bisa menciptakan yang namanya readability ya. Jadi mereka ini berhubungan. Nah, jadi karena kalau kita mudah membedakan masing-masing karakter, maka keseluruhan teks akan mudah pula untuk dibaca ya. Nah, namun ada kalanya suatu teks yang legible ya tidak pula readable ya. Contohnya seperti di samping ini ya. Teks yang legible ya. Legible itu berarti dia jelas ya, karakter atau hurufnya terlihat jelas. Nah, tetapi tidak readable, artinya seperti tidak nyaman untuk dibaca ya. Legibility ya, seperti kenapa tidak dibikin satu baris saja ya, sehingga tidak nyaman ya dalam membacanya. Itu disebut teks yang legible tapi tidak readable ya. Nah, kemudian ada yang namanya huruf besar dan huruf kecil ya. Teks yang seluruhnya huruf besar itu biasanya juga disebut dengan all caps atau all capitals ya. Lebih rendah legibility dan readability-nya dibandingkan dengan teks yang seluruhnya huruf kecil atau variasi hurufnya itu besar kecil ya. Nah, naskah yang keseluruhannya dicetak dengan huruf besar atau all caps itu terasa akan lebih cepat melelahkan mata ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang bagian kolom sebelah kiri ya, ini menggunakan jenis huruf all caps atau all capitals ya, dimana terlihat melelahkan saat membacanya ya, seperti sedang dalam kondisi marah gitu ya, sehingga sangat tidak nyaman. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ya, dia menggunakan huruf kecil ya untuk huruf besar di awal kalimat ya, dan penggunaan huruf kecilnya itu sungguh jelas ya, sehingga lebih tidak melelahkan mata saat membacanya ya. Nah, oke. Nah, saya rasa untuk materi tipografi sudah selesai sampai di sini ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin akan kita adakan tugas atau ulangan. Jadi tolong dipelajari lagi lebih lanjut ya, untuk pengulang materi dari tipografi yang awal hingga materi yang terakhir ini ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.